Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini sudah kelas berapa? Kelas 3. Wah, selamat ya. Semoga di kelas 3 ini teman-teman semakin tambah semangat belajar walaupun di rumah. Oke, baik. Sudah kenal kan dengan Bu Guru ya? Dengan Bu siapa? Bu Erlina. Oke, hari ini Bu Erlina akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia dari buku tematik 3A, tema 1, subtema 1, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita berdoa dulu yuk. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Silahkan angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah berdoa. Oke, next ya. Hari ini kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu apa aja yang termasuk makhluk hidup itu? Banyak ya nak ya? Iya. Oke, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada apa aja? Iya, ada manusia, terus ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, ketiga-tiganya ini adalah makhluk hidup yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman tahu apa ciri-ciri mereka? Ciri-ciri hewan, ciri-ciri manusia, ciri-ciri hewan, ciri-ciri tumbuhan apa? Oke, mungkin ada beberapa yang tahu ya. Oke, akan Bu Guru bahas ya. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, silakan teman-teman mengamati gambar di samping. Kucingnya siapa yang sedang lari-lari ini? Kucingnya Nina. Iya, yuk kita baca bersama. Nina memelihara kucing dan ikan hias di rumahnya. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kalau ciri-ciri kucing, dia hidup di darat, bernapasnya dengan paru-paru, suka makan ikan, bersuara bunyinya meong. Iya, dan kucing dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti manusia dong Bu Guru. Iya, seperti manusia melahirkan ya. Oke, next. Lihat gambar berikutnya. Gambar apa ini sayang? Gambar ikan. Iya, tadi kan diceritakan bahwa Nina memelihara kucing dan ikan hias ya. Ikannya bagus ya. Ya, apa sih ciri-ciri ikan? Iya, ikan hidup di air dan tidak dapat hidup di darat. Kalau dia di darat, dia akan mati karena kehabisan oksigen. Oksigennya adanya di dalam air ya. Ikan bernapas dengan insangnya. Tadi kalau kucing dengan paru-paru, kalau ikan dengan insang. Bergerak menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Ternyata fungsi siripnya ini adalah untuk dia bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Berenang. Dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Makanya kita pernah dengar telur ikan. Berarti ikan bertelur, tidak melahirkan seperti kucing. Nah, inilah semua beberapa maksudnya inilah salah satu ciri makhluk hidup. Ini baru salah satu lagi, baru salah satu aja ya teman-teman ya. Masih banyak ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Oke, next. Ya, baik, kita baca bersama lagi. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Terbang rendah maksudnya ngerti ya? Terbang rendah itu maksudnya terbangnya tidak terlalu tinggi ke langit.
Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Ternyata di pohon itu ada sarang burung. Nah, di dalam sarang itu ada beberapa anak burung yang baru menetas. Baru menetas dari telur, langsung menetas dan jadilah anak burung. Nah, sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Ternyata tadi dia terbang sedang mencari makan untuk siapa? Untuk anak-anaknya yang ada di sarang. Ya. Nah, burung termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak. Dia terbang. Bergeraknya burung adalah dengan cara terbang. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuh. Ya, tadi ya contohnya ya, ternyata si burung itu terbang untuk mencari makan anak-anaknya yang ada di sarang. Nah, selain mencari makan juga untuk menghindari musuh. Kalau ada musuh yang membahayakan, dia langsung terbang. Iya. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Nah, bergeraknya makhluk hidup juga berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang berjalan seperti kucing, manusia, gajah, dan sebagainya. Ada yang berenang seperti ikan, dan ada yang terbang seperti burung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Oke. Ya. Selain hewan tadi, tumbuhan juga makhluk hidup, namun dia tidak bergerak dan tidak berpindah tempat seperti hewan. Kalau hewan kan bisa berpindah tempat ya, kita bisa lihat dari yang tadinya dia misalnya ada di atas pohon, tiba-tiba di bawah. Nah, itu namanya berpindah tempat seperti hewan. Nah, tetapi kalau tumbuhan tidak bisa, pergerakannya tidak terlihat seperti hewan bisa berpindah tempat. Tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Nah, maksudnya tumbuh ke dalam tanah itu adalah akarnya. Coba teman-teman perhatikan akar tanaman. Dia lama-kelamaan akan menjadi panjang. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan bergeraknya ke dalam tanah. Makhluk hidup juga bernapas. Jadi selain bergerak, berkembang biak, dia juga bernapas. Bernapas artinya menghirup udara dan menghembuskan udara. Menghembuskan artinya mengeluarkan udara, ya. Alat pernapasan makhluk hidup pun berbeda-beda. Ada yang bernapas dengan paru-paru, tadi contohnya seperti kucing, iya. Insang, contohnya seperti apa tadi? Ikan, ya. Dan trakea seperti belalang, ya. Ternyata belalang ini bernapas menggunakan trakea. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Nah, ternyata di daun itu ada lubang kecil. Kalau kita mau melihatnya, karena dia kecil, bisa lihat dengan menggunakan mikroskop ya, baru terlihat. Nah, ternyata di lubang kecil itu adalah tempat alat pernapasnya tumbuhan. Nah, lubang yang ada di daun kecil itu disebut sebagai stomata. Ya. Nanti ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Ya, betul ya. Kalau kita lihat foto kita ketika bayi, ketika TK, dan sampai sekarang, pasti dong mengalami pertumbuhan dari bayi lama-lama menjadi tinggi dan besar. Lihat gambarnya. Dari bayi, anak-anak, terus tumbuh remaja, dewasa, dan menjadi bapak-bapak. Ini membuktikan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Selain manusia, hewan pun mengalami pertumbuhan. Kita lihat dari anak ayam. Anak ayam yang awalnya dari telur ayam, lalu menetas menjadi anak ayam, ayam muda, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Ini juga membuktikan bahwa hewan pun mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, tanaman. Tanaman juga mengalami pertumbuhan. Kita lihat dari mananya, Bu? Dari batangnya. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya semakin banyak. Oke, lihat dari mulai biji kita tanam ya. Biji
lalu tumbuh tunas, tumbuh lagi batangnya yang kecil, tumbuh daun, lama-lama daunnya banyak, lalu tumbuh kuncup bunga, bunganya sudah mulai berkembang, lama-lama menjadi bunga yang indah. Itu membuktikan bahwa tanaman pun mengalami pertumbuhan. Itulah buktinya bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ya, makanan. Oke, makhluk hidup juga memerlukan makanan. Selain mereka bisa bergerak, mereka bisa tumbuh, mereka bisa bernapas, ternyata makhluk hidup pun juga memerlukan makanan. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup pun akan terasa lemas. Ya, lemes gak kalau kita nggak makan? Tidak sarapan. Pasti dong lemes ya. Misalnya contohnya ketika kita berangkat sekolah nih, kalau sekolahnya tidak online, kita berangkat sekolah, kita lupa sarapan di rumah. Datang ke sekolah ketika belajar ngantuk, lemes. Nah, itu membuktikan bahwa kita tadi belum sarapan, tidak ada energi, tidak ada tenaga buat belajar. Nah, itu manfaatnya ketika kita sekolah harus sarapan terlebih dahulu agar energi kita ada ketika belajar. Apa sih energi itu, Bu Guru? Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, kalau tidak ada energi, kita tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa belajar, belajarnya jadi ngantuk, lemes, tidak bisa sholat, atau tidak bisa bermain, dan sebagainya ya. Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu ya. Lihat contoh gambarnya. Kita bisa makan sayur-sayuran, berbagai macam sayuran yang kita suka. Kita suka makan wortel atau kembang kol ya. Terus kita bisa makan hewan jenis tertentu. Kita bisa makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan sebagainya ya. Oke, itu jenis makanan. Hewan dapat memakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya, hewan yang dapat memakan tumbuhan, kambing memakan rumput. Hewan memakan hewan lain, contohnya harimau memakan rusa. Itu contohnya ya. Tumbuhan pun dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan matahari. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dengan cerita bergambar atau cerita berseri. Manusia dan hewan makan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, ngomong-ngomong tentang makanan, gambar yang Bu Guru berikan ini juga berkaitan dengan makan. Iya. Teman-teman bisa lihat dari gambar pertama dia sedang apa, gambar kedua dia sedang apa, gambar ketiga dia sedang apa, dan gambar yang keempat dia sedang apa. Ini adalah gambar cerita bergambar. Jadi kita bisa membuat cerita itu bisa berdasarkan gambar. Kita urutkan dulu dari gambar pertama. Nah, gambar apa saja yang kamu lihat, kemudian kamu urutkan menjadi sebuah peristiwa dari gambar-gambar tersebut. Ya. Oke, yang pertama, gambar yang pertama menceritakan bahwa Nina mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Gambar yang kedua, setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina dan keluarga berdoa bersama sebelum makan. Ya, teman-teman juga harus seperti ini ya, nak ya, ketika sebelum makan. Gambar ketiga, Nina makan makanan yang dibuat ibu. Nina makan dengan lahap. Wah, Nina hebat ya. Yang keempat, gambar yang keempat coba teman-teman perhatikan. Selesai makan, Nina meletakkan piring di dapur. Ternyata yang dilakukan Nina adalah hal yang baik. Mulai dari sebelum makan dia cuci tangan, lalu berdoa, makan makanan yang ibu masak dengan lahap, dia habiskan. Lalu setelah selesai makan, dia merapikan piringnya di dapur dan mencucinya. Ini harus dicontoh nih apa yang dilakukan Nina. Nah, dari beberapa gambar ini, teman-teman bisa merangkainya menjadi sebuah cerita.
dengan menambahkan, misalnya contoh ya, Bu Guru gabung antara gambar pertama dengan gambar kedua. Setiap makan bersama dengan keluarga, Nina selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan. Nina dan keluarga berdoa bersama sebelum makan. Itu digabung. Nanti penggabungannya bisa ditambahkan dengan lalu, sedangkan, kemudian, dan sebagainya. Oke ya, sampai sini paham? Ya, alhamdulillah pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita selesai. Teman-teman bisa melanjutkannya dengan mengerjakan tugas halaman 6 nomor 1, halaman 17 nomor 2, dan halaman 32 nomor 1. Semuanya dikerjakan di buku PJJ ya. Setelah dikerjakan seperti biasa difoto dan dikirim ke Bu Evi kelas 3 Multazam dan Bu Erlina di kelas 3 Musdalifah. Oke teman-teman. Oke, karena pembahasan kita hari ini selesai. Terima kasih yang sudah mau menonton video pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Oke, boleh komen misalnya terima kasih Bu Guru, nama saya ya. Namanya dan kelasnya boleh disebutkan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah menonton. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Oke, semangat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.